Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriana dengan NIM 35121028, kelas 1B, Prodi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Identitas Nasional, Konsep dan Urgensinya. Identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Baik, identitas nasional terbagi menjadi dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas memiliki arti yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan suatu yang lainnya. Adapun kata kedua yaitu nasional. Nasional memiliki arti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti kebudayaan, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia seperti sifat religius, sifat saling menghormati, sifat persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus sebagai identitas nasional. Seberapa penting sih identitas nasional bagi bangsa Indonesia? Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena identitas nasional berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai alat interaksi, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, sebagai alat pemersatu bangsa, serta sebagai landasan negara. Muncul pertanyaan, mengapa identitas nasional itu ada? Perlu kita pahami bahwa identitas nasional itu lahir atau ada karena dua hal. Pertama yaitu identitas yang lahir secara alami, dan yang kedua yaitu identitas yang lahir secara buatan. Identitas yang lahir secara alami bisa dikatakan sebagai faktor objektif, sedangkan identitas yang lahir secara buatan bisa dikatakan sebagai faktor subjektif. Faktor objektif atau faktor alami adalah faktor yang tidak diminta-minta atau tidak dibuat-buat, tetapi ia ada karena telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bentuk identitas yang meliputi geografis, ekologis, dan demografis. Kedua yaitu faktor subjektif atau faktor yang dibuat, yang meliputi karena adanya historis atau sejarah, sosial, politik, dan kebudayaan. Sebuah identitas nasional dibentuk oleh unsur-unsur seperti suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersikap askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Kedua yaitu agama.
Bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk dijadikan sebelum bertindak. Keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional karena bahasa dipahami sebagai sistem pelambang yang secara arbiter dibentuk oleh unsur-unsur ucapan manusia, kemudian digunakan untuk berinteraksi antar sesama manusia. Untuk memperkokoh identitas nasional, negara Indonesia memiliki bendera, yaitu bendera merah putih, lambang yaitu Garuda Pancasila, bahasa yaitu bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Kebangsaan Indonesia Raya. Dengan identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat di dunia. Apa sih hubungan identitas nasional dengan globalisasi? Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, maka identitas nasional juga pasti akan ikut terpengaruh. Intinya, globalisasi akan sangat berpengaruh bagi identitas nasional. Jika identitas nasional sudah terpengaruh oleh globalisasi, maka secara otomatis suku, kebudayaan, agama, dan bahasa yang menjadi unsur penyusun identitas nasional juga akan ikut terpengaruh. Sehingga globalisasi sangat besar pengaruhnya terhadap identitas suatu bangsa. Era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia. Era globalisasi mau tidak mau, suka tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Semua itu merupakan bentuk ancaman, tantangan, dan sekaligus peluang bagi bangsa untuk berkreasi, berinovasi di segala aspek kehidupan. Di era globalisasi, pergaulan antar bangsa semakin ketat, batas antar negara hampir tidak ada artinya, batas wilayah sudah lagi tidak menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa akan terjadi proses akulturasi, saling meniru, saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Salah satu contohnya adalah pengaruh budaya dari luar, seperti yang dapat dilihat saat ini yaitu K-pop hampir menguasai seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, tak sedikit yang menyukai K-pop, mulai dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Banyaknya tindakan kejahatan yang terjadi saat ini juga tidak lepas dari kebudayaan asing yang masuk ke negara Indonesia, seperti tindakan kriminal, pelecehan, narkoba, tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain. Semua itu terjadi karena generasi muda kita mengikuti kebudayaan asing yang dianggapnya. Mereka menganggap kebudayaan asing tidak tabuh lagi untuk diikuti. Apa yang harus kita lakukan? Kita seharusnya sebagai generasi muda dapat memilah-milah kebudayaan asing yang masuk ke negara kita.
dalam menyikapi kebudayaan asing yang masuk ke negara kita, kita harus berupaya menanggulanginya agar jati diri kita sebagai anak bangsa tidak rusak. Kita juga harus sadar bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki beribu kearifan yang perlu dijaga dan diperkaya. Bangga, kita sebagai warga Indonesia patut bangga agar identitas nasional selalu dijunjung tinggi sehingga tidak akan kekar oleh waktu. Kemudian kita juga perlu bersikap kritis terhadap kebudayaan yang masuk ke Indonesia, apalagi di zaman sekarang, di zaman globalisasi. Kita harus bersikap kritis, memilah kebudayaan yang masuk di negara kita. Diharapkan generasi muda tidak lagi memandang sebelah mata identitas nasional. Sebuah pepatah berkata, teori tanpa praktik adalah lumpuh, praktik tanpa teori adalah buta. Mari kita terapkan ilmu kewarganegaraan dan Pancasila dalam kehidupan kita, karena kita adalah aset berharga Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.